Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Muhammad Rafiq Farida, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek, kelas 134A, akan memaparkan tugas 2.3.A.5.1, ruang kolaborasi modul 2.3, sesi praktek, materi coaching untuk supervisi akademik. Fasilitator, Bapak Sutarji, SPD, MM. Pengajar praktek, Bapak Joko Purnomo, SPD. Durasi, 3 JP. Moda, praktek, Vikon. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta, dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan, dengan sesama rekan calon guru penggerak. Kegiatan, mempraktekkan percakapan coaching, dan memberikan refleksi mengenai praktek percakapan coaching yang telah dilakukan di dalam kelompok bersama fasilitator. Praktek percakapan coaching 1. Coach, Muhammad Rafiq Farida. Coachee, Bu Sri Wahyu Utami. Fasilitator, Bapak Sutarji, SPD, MM. Pengajar praktek, Bapak Joko Purnomo SPD. CGP lain, Pak Oki Kristiantoro. Ya. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rafiq. Pak, bantu saya dong. Saya kewalahan ini menghadapi salah satu murid di kelas. Setiap saya sedang mengajarkan suatu materi, ada saja yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya. Oh, lagi itu Bu. Berarti kira-kira apa Bu itu permasalahan Bu Sri ini? Iya mungkin Pak, saya jadi bisa membantu itu loh Bu. Iya, makanya saya itu menghubungi Pak Rafiq, karena Pak Rafiq itu saya anggap sebagai yang sudah senior, banyak pengalamannya. Wah, Jadi kita bisa. enggak Bu. Jadi salah satu anak di kelas saya itu Pak, setiap 5 menit, lama 10 menit itu mesti bolak-balik ke kamar mandi Pak, ketika saya menerangkan. Nah otomatis ketika dia pamit ke kamar mandi, fokus teman-temannya itu kan beralih kepada dia Pak. Kemudian lagi nanti nggak lama sudah kembali, berarti kan ketika saya menerangkan itu terjeda karena dia izin, dia masuk, itu kan setiap masuk kelas itu memang diwajibkan untuk membaca mengucapkan salam itu Pak Nggih. Jadi ketika menjawab salam kan perhatiannya juga kan pindah ke dia seperti itu Pak. Walah, iya. Ya kita bisa diskusi nanti Bu, kita diskusi saja. Mungkin ada salah satu murid Bu Sri ini yang sering minta izin keluar itu Bu ya, ketika Bu Sri menerangkan materi pelajaran itu, akhirnya membuat gaduh itu Bu ya. Iya Pak, berarti betul. Tujuan dari Bu Sri tadi ada permasalahan seperti itu Bu ya. Iya Jadi Pak. ada salah satu siswa, salah satu murid yang ketika Bu Sri di dalam kelas itu anak membuat gaduh itu Bu ya. Itu anak laki-laki apa perempuan Bu? Anak laki-laki Pak. Laki-laki Bu ya. Kemudian anaknya itu tetap itu saja Bu? Iya, anaknya tetap. Artinya itu di mapel yang lain, ketika guru lain yang mengajar, dia juga melakukan hal itu. Tapi yang seperti itu, kan tergantung guru yang ada di kelasnya, nggih. Nah, waktu saya yang berada di kelas itu, saya juga merasa terganggu gitu. Terus kalau misalnya ditahan itu juga dia nggak mengindahkan. Jadi tetap aja ke kamar mandi. Iya. Padahal Bu Sri itu sudah sering mengingatkan Bu ya ke anak itu Bu ya. Iya, sudah Pak, seperti itu. Karena yang jelas ketika saya menerangkan terus terjeda dia izin, kemudian nanti tidak lama kembali lagi, terjeda lagi, otomatis kan dia mengurangi konsentrasi saya ketika menerangkan itu Pak. Iya betul. Bu Sri juga konsentrasinya tidak fokus Bu ya, juga mengganggu teman-temannya gitu Bu ya, satu kelas gitu Bu ya. Iya Pak. Kemudian kira-kira Bu Sri
pada saat Bu Sri itu mengajarkan materi di dalam kelas, suasana yang Ibu Sri inginkan seperti apa Bu kira-kira? Ya, suasananya tenang, semua murid itu mendengarkan penjelasan saya, Ya, kondusif, kemudian kondusif. mengikuti instruksi dari saya, seperti itu, Pak. Iya, berarti Dan, kondusif Bu ya, betul kondusif itu Bu ya. ya, yang Iya, aman, tenang. nyaman untuk anak-anak. Kalau seperti yang kasus tadi, berarti kan nggak nyaman juga, Ge. Iya, betul Ketika Bu. yang sering keluar masuk kelas itu, Pak. Iya, betul itu Bu. Berarti memang kita inginkan ya Bu ya, dalam kelas itu waktu kita mengajar itu anak-anak itu apa itu suasananya nyaman, tenang, kondusif. Kemudian apabila terjadi apa rame gitu kan, ramenya belajar Bu ya, pada Betul. saat diskusi mungkin kolaborasi kan seperti itu Bu ya. Ya, betul, Pak. Kemudian kira-kira Bu Sri yang sudah Bu Sri kerjakan, Ibu Sri laksanakan dalam kelas itu untuk menciptakan kelas yang kondusif itu seperti apa Bu kira-kira? Yang ya karena melihat fenomena seperti itu, saya pernah itu Pak membuat game pembelajaran. Jadi tidak Oh ya hanya bagus. menerangkan di depan, kemudian Ah, anak-anak mendengarkan, tidak, tapi saya sudah mencoba menggunakan game pembelajaran. Nah, di ya situ game itu pembelajaran. nah, ya game pembelajaran. Kemudian kadang-kadang kalau kebetulan jam mengajar saya itu ada di tengah-tengah, misalnya jam 1-2 gitu, itu pelajarannya Ya. berat. Nah, berat, misalnya matematika, IPA seperti itu. Ya. Itu saya adakan yang namanya ice breaking, Pak, agar Oh anak-anak itu, bagus. Iya anak-anak iya itu iya iya iya. Ya. bisa apa ya? Saya pengennya itu pelajaran saya dalam mengikuti Ya. pelajaran saya itu happy fun gitu, Pak, Jadi Iya iya iya. bersemangat Ya. Iya game edukasi, bersemangat. bersemangat Ya seperti ya itu. ya ya. Itu sudah bagus Bu Sri menurut saya Bu Sri. Berarti Bu Sri sudah apa membuat pembelajaran yang variasi Bu ya, untuk menciptakan apa kesenangan murid terhadap materi pembelajaran Bu Sri. Bu Sri sudah membuat game, membuat apa di saat anak atau murid itu mungkin mengalami kebuntuan mungkin Bu ya, atau jenuh, kemudian mungkin apa itu mungkin apalagi jam yang sudah siang, perutnya mungkin mulai lapar, anak galau. Nah, Ibu sudah menggunakan ice breaking, menurut saya itu sudah usaha yang bagus sekali, Bu. Bagus sekali, Ya, Bu Sri, menurut saya itu. Bu Sri sudah berusaha membuat pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan media pembelajaran variasi. Nah, mungkin terima apakah kasih. Bu Sri mempunyai ide-ide atau gagasan yang cemerlang lagi untuk membuat kelas yang lebih kondusif lagi, kemudian anak-anak mungkin tidak sering izin keluar, mungkin membuat semacam gagasan atau ide apa itu Bu Sri mungkin? Iya, Pak. Di awal pembelajaran, di awal semester, itu saya sudah membuat atau menyusun kesepakatan kelas, Pak. Di antaranya Oh juga iya, membahas poin kesepakatan seperti kelas itu. Bu ya. Iya, Kesepakatan kelas. Nah, bagus mungkin itu Bu. dengan membacakan Ya. kembali, mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kami susun, nantinya anak yang sering ke kamar mandi itu nanti bisa berkurang frekuensinya, gitu, Pak. Oh iya iya gitu Bu ya. Iya, top itu Bu Sri penjenengan. Berarti Bu Sri sudah merupakan salah satu guru yang sudah membuat keyakinan kesepakatan kelas Bu ya. Berarti Bu Sri ini pasti mengikuti program guru penggerak Bu ya. Iya, Pak. Ya, Sip alhamdulillah. itu Bu penjenengan. Iya, penjenengan sudah apa itu? Mungkin dari teman-teman guru yang lain mungkin baru Bu Sri ini yang mungkin baru membuat keyakinan kelas mungkin Bu ya. Ini top Bu.
sip penjenengan itu berarti inovasi Bu Sri sudah sangat luar biasa menurut saya. Ya mungkin Bu Sri tadi dawuh mungkin karena kini sudah semester 2 hampir di pertengahan Bu ya. Di pertengahan semester 2 mungkin kesepakatan kelas yang sudah Bu Sri dawuhkan tadi sudah dibuat di awal tahun pembelajaran atau di awal semester genap ini, mungkin kesepakatan kelas ini kita tempel di tembok mungkin Bu ya, di tembok atau di dinding kelas, tapi mungkin kadang-kadang kita lupa untuk membacakan kembali, mungkin akhirnya ada salah satu murid yang yang terlupa dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu Bu Sri ya kira-kira. Gini Pak, kalau kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak itu ditulis Pak. Iya. Ditulis tiap individu, ya. Kemudian dengan menyertakan biodata mereka, kemudian lahir, kelasnya, nomor urut, kemudian isi kesepakatan kelas dan tanda tangan mereka, termasuk ketika mereka menyalahi, saya punya bukti otentik bahwa mereka itu sudah menyetujui keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama, seperti itu Pak. Makanya saya perlu untuk membacakan kembali, mengingatkan kembali pada mereka, karena kan tidak tertempel Pak, karena kami ada di SMP. Itu kan guru mapel Pak, bukan guru kelas. Jadi kalau ditempel di kelas itu, saya takutnya juga merasa nggak enak dengan guru mapel yang lain gitu. Oh begitu, iya. Berarti kesepakatan kelas itu sebenarnya sudah ditandatangani dari semua murid kita Bu ya. Bagus itu Bu. Mungkin ya seperti Bu Sri tadi, Bu Sri berusaha untuk membacakan kembali Bu ya. Iya Pak. Dari kesepakatan kelas, mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali begitu Bu ya, untuk mengingatkan siswa kita. Begitu Bu ya? Iya Pak, biar tidak terlupa kalau lupa. Nah, betul Bu Sri ya. Iya, betul, bagus sekali Bu Sri. Kemungkinan Bu Sri ini akan menerapkan atau membaca kembali ini kapan Bu? Iya, karena kan hari Sabtu ini adalah pekan terakhir PSSG Pak. Mungkin saya akan menerapkan hari Senin lusa Pak. Jadi secepatnya. Nanti masuk jadwal pengayaan untuk kelas 9 itu nanti bisa diterapkan di situ, seperti itu. Sip, bagus Bu Sri itu. Kemudian kira-kira Bu Sri untuk menerapkan ini tingkat keberhasilannya mungkin Bu Sri menggunakan apa gitu Bu Sri? Ya ini saya akan mencoba membacakan kembali apa yang sudah disepakati bersama di kelas masing-masing, utamanya untuk kelasnya itu sering melakukan itu Pak. Kalau kelas yang lain itu hanya satu kelas, satu anak di kelas itu saja yang mesti setiap kali itu lebih dari 3 kali itu mondar-mandir ke kamar mandi. Nah saya takutnya itu mereka itu tidak benar-benar kepingin buang air tapi mungkin pelajaran dan seterusnya seperti itu Pak. Nah itu lakukan ya sesering mungkin. Kemudian juga karena alasannya memang kesepakatan atau keyakinan kelasnya tidak tertempel, jadi mungkin mereka lupa. Iya, bagus sekali Bu Sri. Bagus sekali Bu Sri. Berarti Bu Sri sudah berusaha sebaik mungkin dan akan segera melaksanakan ide-ide dari Bu Sri tersebut. Kemudian dari percakapan kita, diskusi kita ini kira-kira apa Bu? Menurut penjenengan dari diskusi kita itu, solusi kita kira-kira Bu Sri? Ya, alhamdulillah Pak, dari saya tadi yang merasa buntu ya, di pikiran saya itu buntu bagaimana saya bingung mengatasi siswa saya yang setiap kali saya menerangkan itu selalu mondar-mandir ke kamar mandi. Setelah ceritain, akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan, saya bisa menemukan bagaimana atau apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi
siswa yang bolak-balik kamar mandi tadi dengan berbagai cara tadi nggih Pak nggih. Saya terima kasih sekali pada Pak Rofik yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya, kemudian memberikan penguatan kepada saya. Berikutnya nanti saya akan mengadakan evaluasi Pak dari apa yang sudah saya lakukan. Nah, nanti akan saya laporkan juga kepada Pak Rofik seperti itu. Bagaimana progresnya dari aksi yang sudah saya lakukan nanti. Demikian Pak. Saya tunggu Bu Sri nanti progres dari Bu Sri penerapan ini. Saya tunggu. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali Pak Rofik atas waktunya. Karena sudah siang saya. Amin. Alhamdulillah. Demikian Pak Rofik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian praktek percakapan coaching 1 yang telah saya laksanakan. Selanjutnya, mari kita simak praktek percakapan coaching 2 pada video berikutnya.